awal sampai habis di bulan Maulid tuh biasanya dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang mentradisikan baca sholawat sejak dari malam 1 Rabiul Awal dia sudah berselawat. Ada masjid yang mulai dari 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal habis maghrib ke isya dia selawatan saja. Maghrib isya banyakkan selawat dalam rangka Maulid. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal biasanya orang meringatkan Maulid, ada juga dengan membaca selawat saja. Dia tidak ada ceramah, selawat saja. Ya biasanya di kalangan saudara-saudara kita yang bersuku Madura. Saya tanggal 12 Rabiul Awal nanti ada 3 tempat Pak satu hari. Satu hari menghadiri acara Maulid itu dengan selawat saja. Dengan selawat pagi, siang, malam. Saya biasa di Usuluddin kami dari 2 tahun tuh membiasakan dia juga selawatan. Selawatan. Jadi ada yang baca selawatan, ada juga dengan manggil penceramah. Jadi dua-duanya ya usah nak disalahkan. Betul dua-duanya. Ada yang memperbanyak selawat, ada yang manggil penceramah supaya apa? Supaya kita menambah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Sehingga karena dia contoh, biasanya orang menyebutnya yang tak kita contoh itu adalah sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Ada yang memulainya biasanya sampai kepada kalau bentuk badan Rasulullah tidak bisa nak kita ikuti. Karena itu adalah bentuk badan. Aku nak ngikuti bentuk badan Rasulullah tidak bisa. Yang saya macam saya kacik itu bagaimana cerita nak ngikuti wajah Rasulullah, badan Rasulullah. Aneh. Karena Rasulullah itu tidak terlalu kecil katanya, tidak terlalu besar. Kemudian orang yang memandangnya menyejukkan. Bagaimana kita memandangnya? Itu adalah bagaimana badan Rasulullah. Tapi ada badan Rasulullah, ada orang mencontohkan akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah misalnya punya janggut. Punya janggut itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Pakai janggut. Ada orang bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah, janggutnya dipanjangkannya. Janggut dipiare, bukan dipanjang, dipiare. Sehingga dipiare itu ada 2 pengertian. Ada yang mengatakan dipiare itu dipanjangkan, dibiarkan. Ada yang mengatakan dipiare itu dirawat, dirapikan. Misalnya melihara kabun, kan tidak dibiarkan kabunnya katanya rumput panjang, tentu nak ditabas. Ada juga yang mengatakan bahwa janggut itu dipanjangkan, terserahlah. Nak dipanjangkan ke, nak dipiare ke, gitu kan. Yang penting dia berniat mengikuti sunnah Rasulullah dengan memelihara jenggot. Sehingga kata ada kawan saya yang memelihara jenggot itu 3 helai jenggot dipiaring Pak. 3 helai dipanjangkannya deh. Saya bertanya, Pak, ngapain jenggot sampai 3 helai dipanjangkan? Ngikut sunnah Rasulullah yang muflis, Pak Muflis. Karena sunnah yang setia, yang sampai saya bawa ninggal kala jenggot. Yang lain tinggal sumeng. Pakaian saya ngikut sunnah Rasulullah, tidak ngikut dia waktu saya ninggal. Bini saya 4, ya kan, ikut sunnah Rasulullah. Begitu saya ninggal, tinggal sumeng, ya kan. Tapi jenggotnya ngikut.
Nih. Tidak ada fardu kifayah yang berani nak memotong jenggot orang yang meninggal. Tidak ada. Nih. Jadi kalau saya nanti ketemu dengan Rasulullah di akhirat, katanya nih, di yaumul mahsyar, kalau dia bertanya, katanya kan, wahai si fulan, apa bukti kau cinta dengan aku? Aku bisa menjawab, jenggot ini ya Rasulullah aku bawa sampai meninggal. Yang nggak berjenggotnya apa yang nak dilihatkan, ya kan? Bukan berarti yang daan berjenggot salah, Pak, daan. Karena itu hukumnya sunnah. Saya jenggot saya sebenarnya agak banyak, Pak, agak banyak. Kemudian bagaimana saya panjangkan dulu, kata mak dia, bang, abang mun pakai jenggot panjang we, ternampak pinyang tue. Ini kan. Tapi mun abang cukur bagus, nampak muda, ya kan? Nyukekan hati bini, ya, sunnah Rasulullah juga. Nyukekan hati bini sunnah Rasulullah juga. Jadi saya cukur jenggot saya, ya, dalam rangka nyukekan hati mak biak, hati bini, ya, salah satu sunnah Rasulullah juga. Makanya sang nang bejenggot dengan yang daan bejenggot, insya Allah usah nak saling nyalahkan. Iya, yang paling penting. Jangan sampai ngatakan bahwa kita ndaan pakai jenggot, ya, ndaan ikuti sunnah Rasulullah. Ya, bukan umat Nabi Muhammad. Marahlah orang yang ndaan ndak pakai jenggot, gitu kan. Itu cerita bagaimana jenggot. Ada orang mengikuti sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah dengan berpakaian. Berpakaian. Macam Pak Haji Hasbu, pakai jubah, pakai gamis. Kemudian Pak Pijay, gitu kan. Juga pakai gamis. Kalau niat kita untuk mengikuti Rasulullah, silakan. Tidak ada masalah. Bukan berarti orang yang daan pakai gamis, tidak pakai jubah, lalu daan ngikut sunnah Rasulullah. Tidak. Karena pakaian, iya, melihat dari yang penting kita menutup aurat. Menutup aurat udah. Kita pakai baju koko. Baju kita itu kan baju koko, Pak. Kalau belangak lain. Baju koko itu dah ngambil dari Cina kita kan. Sebutannya koko dari Cina. Nang Pak Pijay itu Arab. Arab malumnya tadi kan. Arab gitu kan. Nah, apa? Yang penting kita mengikuti menutup aurat, itulah dia sunnah Rasulullah. Usah nak saling menyalahkan. Waduh, ndak pakai gamis kita, ya, gimana nak cinta dengan Rasul, pakaiannya pun ndak diikuti. Karena di zaman Rasulullah, Abu Jahal pun dulu ya pakai gamis juga kan. Pakai gamis juga Abu Jahal. Maka biasanya orang saking dia ingin ikuti Rasulullah, sampai dengan cara berpakaian pun diikuti. Itu tanda kecintaan, dia nak ngikut bagaimana sunnah Rasulullah. Ini di dalam bidang pakaian, Di dalam bidang yang lain, makan. Ada hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu makan dengan 3 jari. 3 jari. Ada orang yang sengaja makan pakai 3 jari. 3 jari. Rasulullah makan 3 jari, yang dimakannya roti. Roti makanan pokoknya sinun. Bisa dia pakai 3 jari. Tapi mun kita makan bubur nasi pakai 3 jari, bila makan.